Perkenalkan, nama Ana Ufa. Ana Ariel. Dan Ana Shania. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Hayo, sudah siap belum nih mendengarkan cerita? Tetapi sebelum mendengarkan cerita, kita mau nyanyi dulu nih. Dengerin ya. 1, 2, 3. Kita mau bercerita tentang Nabi yang sabar, namanya Nabi Nuh. Taat kepada Allah, dia Nabi yang tabah dalam menyampaikan dakwah. Ayo kita mulai cerita. Teman-teman, ada yang sudah tahu cerita Nabi Nuh belum? Jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Ups, dengerin cerita Ana ya. Nabi Nuh lahir di tengah masyarakat yang jauh dari ajaran tauhid, di mana kebanyakan orang menyembah berhala dan berpaling dari Allah. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Selama ratusan tahun, beliau menyeru umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, hanya sedikit orang yang menerima dakwahnya. Sementara mayoritas kaumnya menolak dengan keras. Kaum Nabi Nuh bahkan mengejek dan menuduhnya sebagai seorang pembohong. Nabi Nuh pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab pada hari yang siksaannya sangat pedih." Kaum kafir pun menjawab, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah kepada kami, dan engkau telah memperpanjang berbantahanmu kepada kami. Maka datangkanlah azab kepada kami jika kamu orang-orang yang benar." Nabi Nuh pun berkata, "Sesungguhnya hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab kepada kamu jika Dia menghendaki, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa melepaskan diri darinya." Sekarang dilanjutin Ariel ya. Hai, Ariel mau lanjutin ceritanya ya. Meskipun menghadapi perlawanan, Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah tanpa menyerah. Penolakan yang diterima bukan hanya datang dari umatnya, tetapi juga datang dari keluarganya sendiri, termasuk istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an. Melihat kebabalan kaumnya, Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada mereka. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Kapal tersebut dibuat di tempat yang jauh dari lautan. Setiap kali para kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal." Namun, meskipun mendapat ejekan dari kaumnya, Nabi Nuh tetap melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan wahyu yang diterimanya. Ketika kapal telah selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikut setianya
serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapal. Nabi Nuh berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ceritanya dilanjutkan dengan Shania ya. Teman-teman. Tidak lama setelah itu, hujan turun dengan derasnya disertai air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Air bah melanda bumi selama 40 hari lamanya dan menenggelamkan semua orang yang menolak ajakan Nabi Nuh. Salah satu momen paling menyedihkan dalam kisah Nabi Nuh adalah saat beliau mencoba menyelamatkan anaknya, Kan'an. Nabi Nuh memanggil Kan'an untuk naik ke bahtera. Namun, Kan'an lebih memilih mencari perlindungan naik ke atas gunung. Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, naiklah ke bahtera ini bersama kami dan jangan kamu bersama orang kafir." Kan'an menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang bisa menyelamatkanku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali siapa yang dirahmati olehnya." Sayangnya, gunung itu tak mampu menahan besarnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Kan'an pun tenggelam bersama kaum-kaum yang durhaka. Lalu Nabi Nuh pun berdoa, "Wahai bumi, tahanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan." Lalu air bah pun mulai surut. Setelah air bah mulai surut, Nabi Nuh dan kaumnya yang selamat berlabuh di Gunung Judi yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memulai kehidupan sehari-hari yang baru. Kisah Nabi Nuh mengajarkan banyak sekali hikmah tentang kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, serta pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum selesai, kita punya pantun nih teman-teman. Ayo teman-teman. Sore-sore menggiring sapi ke peternakan. Cakep! Jangan lupa membawa pakan dan minuman. Cakep! Sekian kisah Nabi Nuh yang kami bawakan. Semoga mendapat hikmah